Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang eh koneksi kamu dengan dia. Kali ini seperti apa ya? Boleh kalian fokuskan energi dianya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi kamu dan dia. Dan di sini akan aku buat dua sesi ya. Bagian atas kolom atas akan menjadi ceritamu dan kolom bawah akan menjadi cerita dia. Oke, ini ada page of coin, ada four of coin, ada Ace of Cup reverse, kemudian ada Nine of Wand reverse, Magician, satu lagi Eight of Cups. Di sini sebenarnya aku melihat kamu itu masih ada rasa sama dia ya. Kamu masih ada rasa cinta sama dia. Bahkan di sini aku lihat kamu masih punya rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat ya dalam hubungan ini, dalam percintaan kamu dengan dia. Baik itu kamu sudah berpisah sama dia ataupun masih dengan dia. Dan situasinya sekarang itu apa ya? Gairah kalian itu sedang memudar sekarang karena ada suatu masalah yang sebenarnya nggak terlalu serius. Dan bahkan di sini solusi untuk memperbaiki hubungan ini tuh ya cuma bertemu dan bicara kayak gitu ya, tanpa ragu-ragu. Ya, jadi memang dari kaliannya yang harusnya kalau masih menginginkan dia, kalian yang harus berupaya gitu ya. Kalian harus bergerak untuk datang ke dia tanpa ragu-ragu dan bicara ya. Hanya butuh komunikasi di antara kalian jika kamu masih menginginkan dia gitu ya. Bahkan di sini aku melihat kamu sering kok mempertimbangkan ya, bahkan membayangkan diri kamu di masa depan bersama bersama dia saat kalian nantinya bisa bersama gitu, saat kalian sudah menikah seperti itu. Kalian masih sering kadang-kadang mungkin nggak sering tapi kadang-kadang kepikiran gitu, andai aku dengan dia itu hubungannya bisa sukses gitu ya, mungkin kita bisa begini 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 seperti itu ya. Aku lihat dalam diri kalian itu sebenarnya masih ada rasa cinta, tapi kalian mungkin ada suatu masalah yang sehingganya itu buat gairah kalian itu lagi drop sekarang, lagi nggak pengen berjuang. Nah, padahal ini tuh masalahnya nggak terlalu besar. Solusinya cuman ya kalian action, kalian tanpa ragu, kalian bertemu dan bicara kayak gitu. Dan aku lihat bahwa memang pasangan kalian ini aku lihat terlalu posesif ya, cemburuan dan pengontrol ya, yang bisa merusak hubungan. Mungkin kalau kamu lihat tuh orangnya kayak anteng, tapi sebenarnya no, dia ini sebenarnya posesif. Dia cemburuan juga, dia juga mengontrol semua itu pengennya atas keinginan dia. Jadi kalau kamu nggak bisa dia atur, nggak bisa mengikuti apa kemauan dia, ya dia dengan mudahnya menghancurkan hubungan ini kayak gitu ya. Dengan mudahnya melepaskan hubungan ini. Dan aku lihat di salah satu dari kalian ini ada yang menyimpan kebencian terhadap pasangannya, bisa ini kamu ataupun dia, akibat dari masalah di masa lalu ya, yang ini sebenarnya mendasar banget di antara kalian dan ini tuh udah mendarah daging. Misalkan nih, misalnya kan kamu di sini kamu yang benci sama dia ya, mungkin dia di sini suka selingkuh ya, dan itu berulang gitu, dan akhirnya hubungan kalian putus nyambung terus gitu ya.
Dan dia sifatnya juga nggak mau disalahkan, yang suka mutusin itu dia, yang suka ninggalin kamu itu dia, suka ngeghosting kamu itu dia gitu. Akhirnya kamu di sini yang benci sama dia. Nah, ketika dia datang lagi dengan keseriusan, kamu masih punya rasa benci itu, kamu masih punya rasa trauma itu, gitu. Aku melihatnya. eh Ya mungkin dari sisi dia juga mungkin ada kebencian juga dari kamu karena kamu juga aku lihat di sini orangnya cuek ya. Nih, lihat nih ya, ada Four of Pentacles. Kamu ingin memperjuangkan, tapi kalau kamu disakiti, kamu akan menunjukkan taringmu. Kamu akan menunjukkan ke sisi egomu, sisi egoismu, ya. Aku lihat di sini, kamu akan menunjukkan uh, kekuatanmu ya, powermu di sini. Nah, inilah sehingganya membuat hubungan kalian itu merugikan ya. Jadi memang harus dari sisi kamunya memutuskan untuk memaafkan si dia ya. Karena aku lihat di sini kamu terlalu benci sama dia, terlalu sakit hati, trauma ya. Kamu terlalu apa ya? Kesal sama dia gitu. Jadi di sini aku rasa cobalah untuk kamu memaafkan dia dan hmm, dan ya udah melanjutkan hubungan dengan dia kalau misalnya kamu masih mau dengan dia gitu ya. Karena aku lihat kalau kamu menanam kebencian di dalam dirimu itu akan justru merusak dirimu sendiri gitu ya. Jadi cintailah dirimu ya. Oke, okay, kemudian ada Ace of Cup di sini. Aku lihat di sini kamu belum bisa membuka hatimu untuk orang lain ataupun untuk siapapun di sini ya. Kamu masih menekan perasaan atau merasa sulit untuk menjalin suatu hubungan ya dengan siapapun. Di sini kamu belum bisa membuka hatimu karena aku lihat di sini kamu masih trauma ya, karena perasaan kamu itu pernah tidak berbalas dengan seseorang ya, mungkin dengan si dia ini, dan hubungan kalian sudah berakhir dan di sini kamu belum bisa membuka hati lagi untuk siapapun ya. Dan aku lihat juga di sini kamu itu memiliki standar tinggi untuk menjalin hubungan yang potensial atau kamu itu punya standar tinggi terhadap pasangan gitu ya. Kamu pengennya punya pasangan itu yang tampan, tinggi, mungkin kerjanya seorang pengusaha atau BUMN semacam itu. Ya, dan eh, aku juga melihat di sini kamu udah nggak mau lagi rentan terhadap eh, apa masalah yang pernah terjadi yang merugikan kamu di masa lalu. Jadi kamu pengen freedom sekarang, pengen bebas dengan kehidupanmu sendiri. Kamu udah nggak mau lagi sakit hati dengan apapun yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Kamu pengen menikmati aja hidup kamu gitu ya. Dan aku lihat memang kamu merasa terganggu ya untuk menemukan solusi dari masalah kamu dengan si dia gitu. Jadi sekarang kayak udah mentok, kamu udah nggak peduli lagi dengan masalah itu terjadi maka terjadilah. Kamu udah mikir seperti itu ya. Dan aku lihat di sini kalau Ace of Cups-nya terbalik itu juga bisa menandakan bahwa kamu bisa memecahkan kok hubungan ini dengan seseorang. Maksudnya itu bisa bisa memperbaiki, melewati ya, mewakili perpecahan dalam hubungan dengan seseorang ya. Mengakhiri hubungan ini dengan seseorang. Jadi memang sekarang ini kamu memang kehilangan cinta ya dari seseorang ya, atau mungkin kamu kehilangan cintamu, baik ini mungkin bisa total ataupun hanya kehilangan secara sentimental aja. Sentimental itu berarti emosional kayak gitu ya, gairah kayak gitu ya. Oke, dan aku lihat di sini mungkin ya kalau misalkan kamu nanti seiring berjalannya waktu terus bertemu dengan orang yang potensial menurut kamu bisa mengetuk hati kamu lagi, bisa sesuai dengan kriteria kamu ya, kamu akan buka hati kok gitu ya. Tapi kalau dalam waktu dekat kamu kayaknya masih kekeh dengan pendirian kamu. Jadi intinya tuh sekarang kamu udah berpikir seperti ini. Kamu
lebih mempertimbangkan menjaga diri sendiri ya. Dan kamu lebih memilih untuk nantinya ya beraktivitas pada cinta diri sendiri aja, mencintai diri sendiri, menyenangkan diri sendiri gitu ya. Kamu udah nggak lagi mikirin tentang cinta-cintaan dengan orang lain gitu ya. Dan aku juga melihat di sini uh, kamu lebih memilih untuk uh, memberikan sesuatu pada apa yang kamu miliki sekarang, dan kamu juga udah paham dengan apa yang sudah tidak bisa kamu miliki gitu ya. Jadi kalau yang bisa kamu miliki adalah dirimu sendiri, maka kamu akan menghargai dirimu sendiri gitu ya. Jadi kamu di sini aku lebih melihat bahwa kamu lebih memilih menghargai dirimu sendiri daripada kamu mencari-cari penghargaan dari orang lain gitu ya. Kamu udah menghindari terlalu emosional tentang segala hal dalam hidup, bahkan kamu udah memandang hidup ini secara luas gitu ya. Kamu udah nggak usah bergantung lagi sama orang ya. Kamu hanya bisa berpegang teguh pada dirimu sendiri untuk kehidupanmu sendiri gitu, untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Dan sekarang itu kamu udah berpikir sedikit logis ya tentang siapa sebenarnya milik kamu dan siapa yang bukan milik kamu. Aku lihatnya segitu ya. Dan aku lihat juga di sini kamu udah nggak buru-buru juga sih untuk punya pasangan atau uh, pengen menjalin suatu hubungan. Aku lihat di sini kamu nggak buru-buru juga. Kamu santai aja dengan hidupmu. Intinya sekarang tuh kamu udah merangkul dirimu sendiri. Kamu bahkan di sini sudah merangkul kekacauan yang pernah terjadi di dalam hidupmu gitu ya. Kamu sekarang udah freedom dengan dirimu. Kamu lebih menghargai hidupmu. Kalau misalkan kamu tidak dihargai oleh orang lain, maka kamu yang menghargai dirimu sendiri. Kamu lebih memilih untuk menghappykan dirimu sendiri. Itu keren banget sih menurut aku ya. Oke, kemudian dari sisi dia ada Nine of Wands reverse. Aku melihat dari sisi dia ini sering banget dikecewakan oleh pasangannya ya, tentang percintaan. Dia sering merasa kecewa tentang hubungannya. Dia merasa bahwa mau gimana pun ya rencana dan persiapan dia tentang menjalin hubungan itu kayak nggak nggak bisa memberikan kepuasan, nggak ada yang berhasil gitu, dan dia ngerasa nggak puas dengan hubungan yang dia harapkan gitu ya. Dan aku melihat di sini mau kayak manapun dia berusaha, nggak ada gitu yang sesuai dengan ekspektasi dia ya. Bahkan di sini dia kayak udah berjuang banget untuk membuat hubungan ini tetap utuh, tetap terjaga, tapi ya ujung-ujungnya hanya melelahkan ya. eh, Menguras energi secara mental, fisik juga lelah gitu ya. Dan ya intinya hubungan yang dia miliki itu nggak pernah bertahan gitu ya, nggak pernah bertahan. Dan aku juga melihat bahwa sekarang itu dia sadar akhirnya ternyata kalau mau menjalin hubungan itu memang dari kedua belah pihak harus sama-sama untuk membuatnya berhasil. Itu sama-sama harus berjuang ya, mencoba untuk yang terbaik dalam kedua belah pihak untuk menjalin hubungan ini bahagia. Ya, akhirnya dia sadar itu. Jadi kalau misalnya cuma dia yang berjuang ya buat apa kayak gitu ya. Jadi seperti itu, dia udah sadar ya, nggak seharusnya nggak cuma dia yang berjuang ataupun satu orang aja yang berjuang dalam hubungan. The Magician aku lihat di sini dia mungkin bertemu dengan orang baru, dan kalau misalkan dia di sini lajang ya, dia lajang dia udah bisa move on dan dia melihat ada orang baru dan dia akan mencoba untuk menjalani hubungan dengan orang baru itu. Tapi kalau misalkan di sini dia masih ada hati dengan kamu ya, tapi aku lihat di sini sebenarnya dia masih ada hati dengan kamu ya. Karena aku lihat di sini kamu kan kayak udah cuek sama dia, dan dia sempat mencoba untuk ngeliat kamu itu udah cuek sama dia, dia sempat mencoba untuk mencari dengan yang baru dan mencoba memperjuangkan. Intinya adalah dia ingin memperjuangkan pasangan dia nantinya gitu ya. Karena dia tahu mungkin dia selama ini tuh hanya dia sendiri yang berjuang atau mungkin pasangannya aja yang berjuang, sehingganya hubungan dia itu nggak pernah
sukses gitu ya. Makanya di sini The Magician, dengan siapapun nantinya dia, mau dengan orang baru ataupun kembali lagi dengan kamu, di sini aku lihat dia menginginkan suatu komitmen yang serius dengan pasangan. Karena aku lihat juga di sini mungkin selama ini dia menjalin hubungan dengan pasangan-pasangan yang bahkan di sini termasuk dengan kamu. Aku lihat di sini dia masih ragu untuk berkomitmen. Jadi ini mungkin akhir dari apa namanya, pencarian dia ya, nantinya siapa yang dia inginkan menjadi pasangan ya. Tapi karena ini koneksi antara kamu dengan dia, mungkin di sini dia ingin kembali lagi sama kamu, dia akan berani untuk berkomitmen dengan kamu, menginginkan komitmen yang kuat. Bahkan dengan kamu dia akan siap untuk berkomitmen, dia akan menjalin hubungan yang serius dengan kamu ya. Dia akan setia, dia bertekad mencintai kamu ya, dan memberikan kebahagiaan sama kamu. Aku lihatnya di sini ya, dia adalah orang yang dengan yakin banget ya meninggalkan kamu kemarin. Tanpa keraguan ya, dia ini adalah orang yang meninggalkan kamu dengan yakin dan tekad kuat. Dengan pedenya dia meninggalkan kamu. Dialah orangnya. Jadi aku rasa dia akan kembali lagi ke kamu, ingin menjalin komitmen dengan kamu. Ya, siapa orangnya? Yes, dia orang yang yakin kemarin meninggalkan kamu. Dengan pedenya dia meninggalkan kamu. Karena melihat bahwa kayak hubungan ini tuh berat banget, hubungan ini tuh kayak nggak bisa lagi dipertahankan. Ya, penuh dengan kecurigaan, penuh dengan hambatan, rintangan ya. Dia melihatnya kayaknya udah nggak bisa deh dipertahanin lagi, dan dia mantap dengan yakin meninggalkan kamu, membuatmu kecewa, membuat hubungan ini hancur dengan sekejap, tanpa ada kesempatan bagi kamu untuk menimbang-nimbang, tanpa kamu untuk mempersiapkan diri ya kalau kamu akan ditinggalkan dia. Nah, itulah orangnya. Orang yang dengan mantap tiba-tiba meninggalkan kamu, baik itu dia mengucapkannya ataupun hilang begitu saja. Itu ya, dia akan datang lagi ke kamu. Oke, itulah cerita dari endingnya ini ya. Mudah-mudahan ini resonate dengan kamu. Untuk kapan nih dia akan datang? Ya, dia akan datang ke kamu pada saat yang tidak terduga gitu ya. Pada saat yang tidak terduga itu seperti apa sih ya? Jadi misalkan gini, saat ini tuh kamu masih sering kepikiran dia, kamu masih sering merasa kesal sama dia, masih punya rasa dendam sama dia ya. Jadi nanti ada momennya, ada masanya, ada waktunya ketika kamu udah nggak lagi kepikiran dia, kamu udah free dengan semuanya, kamu udah melepaskan rasa marah kamu, rasa dendam kamu, kamu udah nggak peduli lagi, bahkan nggak kepikiran lagi, nggak mengharapkan lagi dia datang. I think dia akan datang ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kamu udah nggak menyadari dia lagi, bahwa dia itu pernah ada di kehidupan kamu, bahwa udah nggak menyadari lagi bahwa dia akan datang lagi ke kehidupan kamu ya, itu akan datang. Itu akan segera terwujud. Dia akan muncul tiba-tiba ya. Dia akan menawarkan kamu komitmen. Gitu ceritanya. Oke, untuk zodiak yang dalam pembacaan ini ya, berdilin dengan pembacaan ini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian semua. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.